Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi kita, kaidah fikih, khususnya kaidah pokok, kaidah asasi yang ketiga, yaitu al-masyaqqah tajlibu taisir. Yang pada bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian, definisi, dasar hukum, serta penyebab atau beberapa sebab adanya keringanan. Yang pertama adalah makna kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Dari sisi bahasa itu terdiri dari dua kata kunci. Yang pertama al-masyaqqah, yang dimaknai dengan kesusah payahan, kesukaran, kesulitan, keadaan yang sulit, keadaan yang berat, yang membebani begitu, yang berdampak pada hilangnya atau berkurangnya tuntutan syariat. Ada masyaqqah yang tidak berdampak pada hilang atau kurangnya tuntutan syariat. Artinya dalam keadaan sesulit apapun, kesukaran tersebut tidak menghilangkan perintah syariat, misalnya mengenai hukuman rajam, hukuman cambuk, had atau denda. Sesulit apapun itu tetap harus dilaksanakan gitu. Nah, masyaqqah, kesukaran, kesulitan yang dimaksud di dalam kaidah ini tentu yang kemudian berdampak pada hilang atau berkurangnya tuntutan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah at-taisir, yang dimaknai dengan kemudahan atau kelenturan. Nah, dari dua kata yang membentuk kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir ini kemudian dimaknai dengan bahwa keadaan yang sulit, keadaan yang sukar itu kemudian mendatangkan kemudahan-kemudahan hukum tentunya ya. Nah, hukum-hukum yang menimbulkan kesulitan pada diri mukallaf, pada kita manusia, itu kemudian diberikan solusi, yaitu kita mukallaf cukup melaksanakan sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan diri di luar kemampuannya gitu. Misalnya kita tidak punya uang, maka syariat membolehkan kita untuk berutang, memindahkan utang. Ada syariat wasiat, ada syariat akad salam atau pesan, dan seterusnya. Itu merupakan bukti bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu kemudian diberikan jalan keluar, solusi yang diberikan oleh ajaran Islam. Itu sebagai solusi ya, sebagai solusi bahwa ya hidup kita memang terkadang mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, syariat datang dengan kemudahan-kemudahan kita untuk melaksanakannya. Kalau di dalam bahasa fikih itu al-masyaqqah tajlibu taisir itu kita kenal dengan adanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang diberikan oleh agama. Ketika kita tidak mampu melaksanakan hal daruri misalnya atau haji, maka kemudian kita tidak boleh meninggalkan secara keseluruhan, tetapi di sana ada keringanan. Kita tidak bisa sholat secara secara sempurna, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakannya secara ringkas, secara kosor gitu. Kita tidak mampu sholat berdiri, maka boleh duduk. Kita tidak bisa berwudu atau mandi besar sebab ada halangan tertentu yang kita tidak boleh menggunakan air, maka boleh bertayamum menggunakan debu. Itu rukhsah, keringanan yang diberikan oleh agama. Sementara itu bahwa kemudahan-kemudahan yang diberikan agama itu berdasar pada beberapa perintah sebagai berikut. Yang pertama mengacu pada Al-Qur'an. Misalnya di sana disebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra di dalam surah Al-Baqarah 185, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kemudahan-kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesulitan-kesulitan. Dan Allah tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan seterusnya beberapa ayat yang saya kutip di sini itu menunjukkan bahwa Allah
dengan ajaran Islam menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran. Juga mengacu pada hadis. Misalnya wa'alaikum birukhsatillah allati rakhasalakum. Allah itu memberikan rukhsah, memberikan keringanan, maka terima keringanan-keringanan itu gitu. Itu sebagai bentuk sedekah dari Allah, maka kita juga diperintahkan untuk menerimanya. Juga fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Nabi itu diperintahkan, diutus untuk memberikan kemudahan, tidak diutus untuk memberikan kesulitan-kesulitan bagi kita umat manusia. Itu dari sisi perintah. Baik dari sisi ayat Al-Qur'an maupun hadis, di sana jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa ajaran Islam itu memudahkan. Ajaran Islam itu senantiasa memberikan solusi pada kita. Ketika kita tidak mampu melakukan A, maka ya lakukan B. Kita ketika tidak bisa melakukan C, maka lakukan D, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukti bahwa ajaran Islam itu memberikan solusi, memberikan kemudahan-kemudahan. Sementara itu kesulitan itu atau masyakoh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam hal ibadah, yang kedua di luar bidang ibadah. Dalam hal ibadah misalnya ada perintah wudhu, mandi besar, ada perintah puasa, ada perintah haji, ada hukuman sebagai konsekuensi ketika tidak melaksanakan perintah. Maka di dalam hal ibadah ini kesukaran, kesulitan itu tidak kemudian menghilangkan perintah, menghilangkan kewajiban. Misalnya berwudhu atau mandi besar itu kan bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Maka seberat apapun tidak menghilangkan kewajiban untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Adapun kemudian timbul keringanan, nah itu hal lain. Ada keringanan, tidak bisa menggunakan air untuk berwudu atau mandi besar, maka ya diberikan solusi, cukup dengan tayamum. Adapun mengenai hukuman yang tadi saya sampaikan di awal, itu tidak kemudian karena masyakoh, karena kesulitan, kepayahan, berat, tidak mendapatkan keringanan. Tentu ya seberat apapun hukuman harus dilaksanakan. Sementara dalam hal yang non ibadah itu ada yang azimah, yang berat, ada yang khafifah, yang ringan, dan mutawasithah. Azimah itu dimaknai dengan masyakoh yang sangat berat, yang dapat menimbulkan kerusakan pada anggota tubuh kita atau menghilangkan fungsinya. Maka ketika kita menemukan masyakoh yang azimah, maka ya tentu nanti ada dispensasi. Sementara yang khafifah itu dimaknai dengan masyakoh yang ringan-ringan saja, yang sepele, seperti pusing, capek, pegelino. Sementara mutawasithah ya di antara masyakoh itu berada di antara yang berat dan juga ringan. Sebagaimana saya sampaikan bahwa yang masyakoh yang azimah itu menimbulkan dispensasi. Tentu ketika tidak bisa melaksanakan perintah karena kemudian berdampak pada kerusakan anggota tubuh, maka ya ada dispensasi, ada keringanan. Sementara yang khafifah tadi pusing, capek, pegelinu, sepusing apapun, secapek apapun, waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa gitu. Sementara yang mutawasithah dilihat dulu condong kemana. Kalau condong ke yang azimah, maka ya dia dapat dispensasi. Sementara yang khafifah, yang ringan ya tidak. Misalnya tadi sakit gigi, flu, sakit gigi kalau kemudian dipaksa berpuasa, kemudian bertambah sakit giginya, akan kemudian nanti fungsi daripada gigi itu hilang, ya bolehlah tidak berpuasa begitu. Itu solusi atau bagaimana mengaplikasikan masyakoh tajlibu taisir. Nah, selanjutnya adalah terkait beberapa sebab timbulnya keringanan-keringanan itu. Yang pertama adalah sebab safar atau bepergian. Maka ketika kita safar, bepergian, boleh mengqashar sholat kita, boleh tidak berpuasa, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, dan boleh melaksanakan sholat secara jamak. Itu sebab yang timbul karena safar. Yang kedua, sebab yang timbul karena sakit. Maka kita boleh bertayamum ketika tidak boleh menggunakan air atau kesulitan menggunakan air. Kemudian boleh duduk ketika kita sholat atau sedang khutbah.
khotib sedang khutbah itu boleh dengan duduk ketika tidak mampu berdiri karena sakit. Karena sakit boleh tidak berpuasa, karena sakit boleh meminta orang untuk membadalkan haji kita. Boleh melihat aurat dalam keadaan sakit, maka dokter laki-laki boleh melihat aurat pasien yang perempuan, alasannya karena sakit gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena ada paksaan. Nah, dari paksaan ini muncul beberapa konsekuensi. Yang pertama, dalam keadaan terpaksa kita tidak sah melakukan beberapa hal. Misalnya akad jual beli, ijarah, gadai, hibah. Dalam keadaan terpaksa kita tidak bisa melaksanakan akad itu gitu. Nah, ketika paksaan itu hilang, maka jual beli boleh dilanjutkan atau dibatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan terpaksa, bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun, tetap sah melakukan beberapa akad. Misalnya akad nikah, dalam keadaan dipaksa untuk melakukan akad dan itu dilaksanakan, maka sah akad itu terjadi. Termasuk talak, dipaksa untuk mentalak istrinya, atau bercanda, bergurau mentalak istrinya, maka sah itu dan terjadi talak itu. Dan dalam keadaan terpaksa kita boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu. Kita dalam keadaan terpaksa boleh melakukan atau merusak barang milik orang lain. Dalam keadaan terpaksa kita boleh, dalam keadaan dipaksa kita boleh meminum alkohol. Dalam keadaan terpaksa kita boleh mengucapkan kalimat-kalimat murtad dalam keadaan dipaksa. Sementara itu dalam keadaan dipaksa, dalam keadaan terpaksa, kita tidak boleh melukai orang lain. Sehingga dalam keadaan apapun, sangat dipaksa seperti apapun, kita mau diancam dibunuh misalnya, dengan syarat kita melukai orang tertentu gitu, ya tidak boleh, kita tetap tidak boleh melukai orang lain atas dasar paksaan. Itu yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima adalah lupa atau tidak tahu. Maka keadaan lupa atau tidak tahu ini berkonsekuensi. Yang pertama, meskipun lupa, meskipun tidak tahu, tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya dalam hal sholat, puasa, zakat, haji, kafarat, nadar, wukuf di Arafah, wudhu tidak tertib, salat membawa najis, salat tanpa membaca Fatihah. Sementara Fatihah adalah rukun sholat. Misalnya dalam hal sholat, kita lupa atau tidak tahu bahwa sekarang ini waktunya sholat zuhur dan kita tidak melakukan sholat zuhur. Tidak kemudian kita tidak atau gugur kewajiban sholat zuhur kita, tetapi kita mempunyai kewajiban nanti diqodho gitu. Dalam hal puasa kita lupa makan, apakah puasa kita batal? Tidak kan? Ya, itu tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya tidak tahu bahwa besok adalah tanggal 1 Ramadan dan besok tidak puasa, ya konsekuensinya kita mengqodho di hari lain dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terkena sanksi karena lupa atau dia tidak tahu. Misalnya kita tidak tahu bahwa oh ternyata ini minuman keras, kita kira adalah kopi. Ketika kita minum kemudian kita mabok, ya kita tidak terkena dosa, tidak terkena sanksi. Karena apa? Ya karena tidak tahu. Termasuk jima di siang hari bulan Ramadan itu kan larangan. Tapi karena tidak tahu atau lupa kalau ternyata hari ini adalah bulan Ramadan, kemudian melakukan hubungan suami istri, ya tidak terkena sanksi. Kemudian yang ketiga, meskipun lupa, meskipun tidak tahu, tetap terkena sanksi. Nah, misalnya merusak barang dagangan yang hendak kita beli. Misalnya kita mau beli HP, belum kita beli HP yang kita pegang kita rusak, misalnya kita jatuhkan gitu, atau kita jatuh, atau rusak, intinya rusak, ya kita terkena sanksi untuk mengganti, begitu. Itu yang ketiga, yang sebab lupa atau tidak tahu. Selanjutnya, sebab keringanan yang ketiga adalah sulit dihindari. Misalnya kita sholat dengan kita punya bisul, punya jerawat yang mengeluarkan darah atau nanah terus menerus begitu, ya
karena sulit untuk dihindari, maka kita dianggap sah sholat kita. Atau pakaian kita mau jalan ke masjid, sementara jalanan becek, kita terkena lumpur misalnya, ya tidak apa-apa kita sholat dengan keadaan kotor itu misalnya. Dan kita sholat di masjid yang banyak kotorannya, kotoran burung, kotoran cicak, kotoran kecoa misalnya, ya nggak apa-apa, kita diperbolehkan atau dianggap sah melakukan sholat di masjid tersebut karena banyak kotoran yang sulit untuk dihindari. Atau ada kotoran hewan yang dibakar, itu kan menimbulkan asap. Sebenarnya asap dari itu juga najis, tetapi karena sulit dihindari ya tidak apa-apa, tidak menimbulkan najis untuk kita. Terus air, misalnya air karena lama ngendap berubah warna karena lumut misalnya, atau air di kali yang jadi coklat karena lumpur, itu dianggap sebagai air yang suci. Begitu, itu karena sulit untuk dihindari. Kemudian apa yang menimbulkan keringanan adalah sifat kurang, baik kurang fisik, kurang tenaga, kurang akal, kurang mental gitu. Misalnya anak kecil dan orang gila, itu tidak dibebani macam-macam pembebanan yang berlaku bagi orang lain, orang yang mukallaf gitu. Nah, itu beberapa hal yang menimbulkan keringanan-keringanan. Nah, itu kan sulit dihindari, sifat kurang, kemudian tadi apa namanya, ya beberapa hal yang disebutkan di awal ya, itu kan kesulitan-kesulitan, safar, sakit, itu kan menimbulkan kesulitan. Nah, itu karena sulit keadaan yang berat itu menimbulkan kemudahan-kemudahan begitu. Kemudian nanti ada bentuk-bentuk dispensasi dan kaidah-kaidah cabang yang insya Allah akan saya sampaikan pada bagian selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.